Jawaban nomor 2, apa jawabannya? Nomor 2 ya Kak Sani, bukan nomor 1. Iya, Daryl. Apa yang Abraham cari? Kita lihat di Hebrew 11 ayat 10 sampai 11. Kita lihat di sini kalau Abraham itu menanti-nantikan atau dia mencari kota yang memiliki fondasi dan dibangun oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi yang Abraham cari kota yang dasarnya itu direncanakan dan dibangun oleh Allah atau Bapa. Oke. Semua setuju sama Sami sama Daryl? Semua teman-temannya Sami sama Daryl setuju? ANC Sally, terus Kiel Kathleen, setuju Timi? Setuju. Oke. Setuju. Oke, mantap. Baru kita jawab nomor 1. Apa yang Abraham tidak cari? Aku mau tanya. Ada NC. Halo Kak Sami, nomor berapa ya Kak Sami? Nomor 1 enzim. Jadi apa kira-kira yang Abraham tidak cari? Kota yang tidak dibuat oleh God, Kak Sami. Tidak dibuat dan di apa? Dan dibangun. Mantap. Kata lainnya God apa? Kata lainnya God apa? Tuhan, Ceh. Kata lain itu artinya kebalikan NC. Manusia, Ceh. Betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya mereka ke Ur-Kasdim, apakah itu kota yang dibangun manusia atau dibangun oleh God? Itu dibangun oleh manusia. Nah, artinya yang Tuhan janjikan ini kan yang Tuhan sendiri, yang God sendiri yang bangun kan, bukan manusia kan? Makanya di Ur-Kasdim dibilang bahwa Abraham itu seorang apa? Orang asing. Asing, itu dia, mantap. Oke, bisa ngerti ya nomor 1 dan 2. Oke, thank you Sami. Sekarang minta tolong sama ini aja. NC, boleh tanya sama grup lain dan NC jawabannya dari grup kayak gimana? Nomor 3. Oke, Ceh. NC pilih Kathleen, Ceh. Oke, Kathleen, silakan. Jawab ini. Nomor 3 keadaan Sarah seperti apa? Sarah. Sikut suara. Kadang Sarah. Lepas dulu piring. Kadang. Keadaan, coba. Keadaan. Keadaan Sarah peroleh kekuatan untuk melahirkan anak laki-laki. Oke. Namanya Walaupun usianya sudah lewat. Oke. Tua. Tua, oke. Enzi setuju itu? Keadaan Sarah seperti itu? Boleh ulang tadi, Ceh? Soalnya tadi suaranya Putus? Kathleen agak putus. Kecil. Bukan putus. Kecil gitu loh. Oh iya, Putus jadi dan dibilang kecil keadaan Sarah itu memperoleh kekuatan untuk melahirkan anak laki-laki walaupun dia punya usia itu udah tua. Enzi setuju itu jawaban nomor 3?
Setuju C. Oke. Nah, sekarang kalau keadaan itu kira-kira keadaan asli atau keadaan yang setelah Tuhan tolong yang mana? Asli. Kalau keadaan aslinya apakah bisa melahirkan enggak? Tidak bisa. Enggak, C. Nah, jadi keadaan Sarah itu adalah dia apa? Dia Tidak apa? tidak Heeh. punya anak, C. Tidak bisa apa? Punya anak. Betul, tidak bisa melahirkan anak. Atau mandul, boleh? Oke, C. Ya, dia tidak bisa melahirkan anak atau mandul. Nah, sekarang baru kita ke nomor 4, oke? Oke, nomor 4 kita nomor 4 minta Daryl yang tanya. Daryl silakan, terus Daryl jawabannya apa? Setuju apa enggak? Silakan Daryl. Oke. Yang nomor 4 tadi, C. Iya. Boleh susah. Oke, Josa. Halo Josa. Karena apa Abraham dan Sarah bisa apa? Tadi udah masuk. Ditanyain karena apa Abraham dan Sarah bisa apa? Bisa mengandung anak. Ya, karena apa? Karena ada apa? Karena ada firman Tuhan. Bukan. I depannya. Ada E. I Iman. iman. Oke. Daryl jawabannya apa? Kalau aku C jawabannya karena menganggap Tuhan setia, the faithful, Abraham dan Sarah bisa mendapatkan anak atau keturunan. Oke. Nah, jadi kalau dibilang ini karena apa? Kalau dari ayat apa Daryl coba kita baca. Karena apa ini? Karena iman. Nah, artinya karena apa? Karena iman. Karena iman, kondisinya tadi bisa punya anak nggak? Tadi nggak bisa. Artinya karena ada iman bisa apa? Bisa punya anak. Nah, bisa melahirkan anak kan sekarang? Walaupun dalam kondisi tua kan? Dibilang di ayat kan? Iya. Nah, itu. Jadi artinya apakah iman itu bisa, kalau ada iman yang mustahil itu bisa jadi penghalang atau enggak? Enggak bisa. Jadi kalau ada iman, mau ada yang halangan mustahil apapun, enggak akan jadi halangan untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Boleh itu? Boleh sih. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, aduh kita cinta sekali ya sama dosa ini. Tapi kalau kita beriman, Tuhan bilang kamu bisa tinggalkan. Kita bisa tinggalkan nggak kalau ada iman? Walaupun mustahilnya setengah mati kita cinta sekali. Terus seakan-akan, aduh kita nggak bisa kalau nggak layani ini daging. Apakah kalau ada iman bisa kita berubah? Bisa atau enggak kalau ada iman? Akan janji Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Jadi apakah kalau ada iman ada yang sulit, ada yang mustahil, ada yang enggak bisa terjadi kalau ada iman? Enggak. Enggak. Buktinya apa di sini? Buktinya apa yang membuat sesuatu yang mustahil bisa melahirkan? Buktinya siapa di sini? Sarai. Sarai. Kalau misalnya mandul itu bisa ada anak nggak? Enggak. Nggak bisa. Artinya dengan nggak ada anak, ada iman bisa melahirkan anak laki-laki walaupun di umur tua. Dan ini harus aplikasikan. Kita ingat nggak waktu dulu? Abraham ini kan menantikan kota yang dibangun Gad kan? Kota yang dibangun Gad itu nggak ada apa?
Kota yang dibangun Gad nggak ada apa? Kita belajar waktu itu. Nggak ada apa di Nggak dalam? ada dosa. Nggak ada dosa. Oleh karena nggak ada dosa, artinya di dunia lama harus apa? Nggak ada dosa. Nggak ada dosa juga dong, belajar untuk berhenti berdosa. Ayatnya di mana? Harus firman Tuhan bilang berhenti, jangan berbuat dosa lagi. Ayatnya di mana? Dan 8 ayat 11. Betul. Apakah itu harus yang kita imani untuk kita mau pergi kota yang dibangun oleh God? Jadi kalau kita di sini bilang, oh kita mau layani kita punya daging, kira-kira apakah kita lagi mempersiapkan untuk pergi ke kota yang Abraham cari? Gimana? Enggak. Ya, jadi contohnya ya, kalau misalnya kita ini, kita mau bikin sesuatu yang kita sudah dibilang sama mama papa nggak boleh dibikin. Terus kita, kita punya daging, bikin aja. Apakah kita yang harus ingat janji Tuhan bilang apa? Janji Tuhan bilang apa? Bisa nggak untuk kita nggak berdosa atau melayani yang nggak boleh, bisa atau nggak kata janji Tuhan? Bisa, Mice. Bisa. Artinya kita harus beriman pakai, apakah kita harus beriman sama janji Tuhan atau pakai kuasa sendiri untuk menurut orang tua contohnya? Beriman, Mice. Beriman sama apanya Tuhan? Dan pakai kuasa Tuhan, Mice. Beriman akan apanya Tuhan? Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman bilang apa? Firman bilang, go and see nomor. Itu dia, ya kan? Kalau misalnya kita pingin, kita mau pergi, mau main, contohnya ya. Tapi mama bilang, kamu harus belajar firman dulu. Apakah kita marah sama mama? Boleh begitu? Marah sama orang tua, boleh? Boleh. Apakah ngambek? Kita langsung mukanya cemberut, boleh begitu? Enggak sih. Enggak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menghormati orang tua. Kalau orang tua bilang apa, kita harus obey, belajar obey. Karena obey orang tua itu sama dengan obey siapa di surga, anak-anak? Bapa di surga. Bapa di surga. Obey Tuhan Yesus. Dengan kita obey apa yang orang tua bilang. Ya, bisa semuanya? Dan itu semua pakai usaha sendiri atau kita percaya, Tuhan bilang kita bisa untuk enggak marah-marah, untuk enggak ngambek-ngambek, untuk enggak menurut sama orang tua. Kata firman bisa atau enggak sayang anak-anak? Bisa. Bisa. Karena keadaan manusia itu bisa menurut enggak kita belajar di Roma 7 ayat 15? Bisa menurut enggak? Tidak bisa. Nggak bisa, tapi kita belajar firman Tuhan itu untuk dikasih tunjuk. Ini loh, dulu ada perempuan yang mandul tapi bisa punya anak. Namanya siapa? Sarah. Sarah. Dan Sarah kenapa bisa punya anak? Karena apa? Iman. Iman sama apa? Akan apa? Iman sama firman Tuhan, janji Tuhan. Nah, artinya bisa nggak kita bilang beriman kalau kita nggak belajar firman Tuhan? Bisa? Enggak sih. Bisa. Jadi kita harus mengerti di surga itu nggak ada sikap-sikap seperti apa sih? Ya kan? Nah, kalau di surga nggak ada sikap-sikap yang nggak bisa ada di surga, mau kita buat terus di dunia? Enggak sih. Enggak. Ya, di surga sudah nggak ada marah-marah lagi, nggak ada ngambek-ngambek lagi. Ya, anak-anaknya akan obey semua sama orang tua. Nah, kalau kita masih ada sikap-sikap yang nggak bisa ada di surga, apakah firman Tuhan sanggup untuk ubahkan kita, anak-anak? Sanggup sih. Sanggup. Jadi walaupun kita separah apapun nggak menurutnya, kalau kita percaya sama yang firman Tuhan bilang, bisa.
Bisa kita obey. Artinya bisa nggak kita obey? Bisa Bisa. Pakai kuasa sendiri atau karena janji Tuhan bilang kita bisa untuk nggak berdosa, yang mana? Janji Tuhan. Janji Tuhan, bukan kita. Boleh? Semuanya? Bisa ya? Nomor 4 nih bisa ya? Jadi kita harus selalu aplikasikan untuk persiapan kita ini, ya, karena kita nggak bisa pergi ke kota yang Abraham lagi waktu di dunia ini cari-cari, ya, yaitu kota yang dibangun oleh God. Kalau di situ nggak pernah ada unsur yang nggak diciptakan Tuhan. Apa yang nggak pernah Tuhan ciptakan? Apa yang nggak pernah Tuhan ciptakan? Ada satu hal yang nggak pernah Tuhan ciptakan di alam semesta ini. Apa namanya? Dosa. Dosa. Jadi artinya, kalau di kota yang dibangun Tuhan, Tuhan akan ciptakan binatang, Tuhan akan ciptakan lagi pohon-pohon yang baru, semua dunia baru Tuhan akan ciptakan dari hari pertama sampai hari terakhir. Tuhan akan ciptakan yang baru, tapi yang nggak Tuhan ciptakan apa satu anak-anak? Dosa. Artinya apakah kita hidup sekarang di dunia lama ini adalah fungsinya untuk bereskan apa anak-anak? Dosa. Bereskan dosa. Bohong-bohong, semua bohong-bohong, kita nggak mau bikin, ya kan? Marah-marah, nggak suka, benci, dendam, cemburu, bisa ada itu semua? Tidak, Mica. Kira-kira itu pertama kali dosa itu ada di siapa? Siapa yang muncul pertama kali dosa? Dari siapa? Setan. Siapa anak-anak yang lain? Kalau Sami jawabannya setan, yang lain siapa? Dari siapa itu muncul dosa pertama kali? Setuju, Nah, artinya kalau kita memegang hal yang pertama kali dibuat, dihasilkan setan, atau setan bisa dibilang pencipta apa? Dosa. Artinya apakah kita akan sama-sama dengan setan, bukan dengan sama-sama Tuhan? Karena Tuhan nggak pernah ciptakan apa, anak-anak? Dosa. Malah Tuhan datang ke dunia ini untuk pisahkan kita dari dosa. Dan caranya gimana untuk kita membersihkan kita punya kotor-kotor dosa, caranya gimana? Ingatan-ingatan dosa caranya gimana? Cara dipurify harus dengan apa? Masih ingat nggak? Iya. Dengan apa? Satu katanya. Obey. Obey. Di-obey. Atau di-sanctify, di-purify dengan kita apa? Obey. Obey. Obey apa, anak-anak? Di ayat bilang apa? Di 1 Petrus 1:22, obey apa? Obey the truth. Obey the truth. The truth itu kata lainnya apa? John 17 ayat 17. Word, firman Tuhan. Artinya kecenderungan manusia, bohong atau enggak bohong kecenderungannya? Bohong. Pembohong, pendusta, betul enggak? Jangan heran kalau kita ini tukang bohong semua, karena memang manusia begitu, gimana? Boleh? Tapi apakah itu harus dibereskan sebelum mau masuk ke kota Bapa di surga, betul enggak? Caranya gimana? Kalau mau di-purified, mau di-sanctified, supaya jadi apa? Apa church? Apa church? Glorious church. Gimana yang lain? Yang lain setuju itu? Glorious Church. Nah, kalau mau jadi glorious church harus obey atau enggak obey? Obey. Nah, misalnya nih ya, contohnya ya, kita ini punya kelemahan, maunya selalu bohong sama mama papa, contohnya ya. Aduh, kita selalu bohong, ya kan? Nah, caranya kayak gimana? Waktu kita belajar firman,
Nggak bisa kita masih bikin-bikin hal yang nggak ada di surga. Tuhan, kita selama ini pakai usaha sendiri, makanya hasil usaha saya selalu bohong atau nggak bohong kalau usaha saya? Bohong, Mice. Selalu bohong terus, saya nggak andalkan Tuhan selama ini. Ya kan? Aduh, kita mau, apa itu janji-janji Tuhan? Kalau kita buka dulu Filipi 4 ayat 13. Kristus yang menguatkan saya. Betul nggak? Saya bisa buat segala sesuatu karena Kristus yang kuatkan saya. Wih, artinya saya bisa nggak bohong karena Kristus yang bikin saya untuk menguatkan saya, ya kan? Lalu dibilang, lalu kita buka ayat lagi. Tuhan bilang kamu pergilah jangan berbuat dosa lagi. Waduh, artinya saya bisa dong nggak bohong lagi karena bohong itu dosa. Nah, itulah mulai saya percaya. Nah, waktu misalnya nih ya, misalnya ada homework dari Cece, kebiasaannya manusia bohong atau enggak? Kebiasaan manusia bohong atau enggak? Bohong, Mice. Nah, kita langsung ingat, aku ini tukang bohong nih. Terus sudah mulai mau muncul nih bohong kan? Mama nggak ada rem, Tuhan tolong ini udah mau bohong, Ma ada PR. Nah itu. Nah, dan dengan begitu apakah kita lagi cleanse karena kita mau obey the truth? Dan kita pas obey the truth kita minta tolong Tuhan. Tuhan, kita nggak mau layani ini bohong-bohong, nggak mau layani ngambek-ngambek ini karakter setan. Bukan karakter Tuhan. Nggak ada di kota yang dibangun God. Gimana? Kalau kita layani, apakah tambah nempel kotornya atau dibersihkan kotornya? Dibersihkan. Kalau kita layani, NC. Kalau kita layani kotor. Tambah kotor. Kira-kira kalau tambah kotor, tambah jadi gereja yang mulia atau tambah jadi Babylon karena kotor? Karena Babylon itu apakah gereja yang murtad yang penuh dengan kotor? Betul nggak? Ayo kita coba lihat ya. Kita mau coba kalian lihat bedanya Babylon dan Yerusalem, oke? Membedakan, oke? Sorry. Cece kasih ayatnya. Kalian coba discuss dulu. Coba baca, coba diteliti. Habis itu kita mau bahas habis itu ya. Ayat pertamanya terus ini ayatnya ya. Ini ada, kalian mau Indonesianya juga ya? Tunggu ya, aku kasih Indonesianya. Hai Jenis, apa kabar Jenis? Sehat, Ce. Waduh, puji Tuhan dong. Mantap Jenis. Oke. Sorry ya, Ce, tadi terlambat soalnya tadi tidurnya kebablasan. Aduh, is okay Jenis. Semoga nanti next time Jenis bisa bangun cepat ya. Oke, Ce. Praise God. Nanti kita ada kesempatan lagi belajar lagi ya Jenis. Oke. Ya, Ce. Ayat 8. Oke, ini yang tolong apa deskripsinya Yerusalem, oke? Nah, kita mau bandingkan Yerusalem dengan Babylon. Oke. Nah, kira-kira kota mana yang Abraham mau tuju, oke? Nanti kalian simpulkan sendiri ya. Jangan simpulkan PCI, harus ayat loh. Oke. 18. Ayat 2. Ya, NC, Sally atau ada pertanyaan? Sally, C. Iya, gimana? Kuisis nanti terakhir ya, atau gimana? Antara aku terakhir atau besok sebelum kelas, sayang?
Oke. Iya, sebelum kelas quizzes sih, karena biar belajar dulu dan belajar untuk nggak open book ya. Oke. Ya, wes. Jadi belajar dulu pelajaran hari ini, diingat-ingat konsep-konsepnya, baru besok kita coba di quizzes. Kita ingat nggak pelajaran yang kemarin kita belajar gitu. Oke. Ini ya, tolong deskripsikan apa beda Yerusalem dan Babylon, oke? Bisa ya? Oh, tugasnya bisa ya? Oke, ulang ya. Jadi kita tahu kan tadi bahwa Abraham ini mencari kota yang pembangunnya itu dari Gad kan? Nah, di 21 ayat 2 kita mau lihat di sini apa yang menjelaskan kalau ada kota yang dari Gad. Ada nggak? Ada Mici, ada. Bagaimana? NC Sally dan yang lain, Kiel, Kathleen, Daryl, bisa lihat nggak? Ada kota yang dari Gad. Iya, C. Ada, C. Artinya ini, kota ini kira-kira dibangun manusia atau dibangun oleh yang bukan manusia? Bukan Oleh yang dibangun bukan oleh manusia. bukan manusia. Ini kira-kira kalau kota yang bukan dibangun manusia yang dicari Abraham atau bukan dicari Abraham? Yang Ini dicari Abraham. Itu dia. Lihat ini ya. Dan Yohanes melihat kota kudus, a holy city. Namanya adalah New Jerusalem. Ini bukan Yerusalem tua yang di mana di dunia. Ini Yerusalem baru. Bisa? Dan turun dari mana? Dari mana? Dari Gad. Gad keluarnya dari surga. Jadi Yerusalem itu akan turun dari surga ke bumi ini. Boleh gitu? Bisa? Nah, jadi kita di sini ada kota. Kotanya namanya apa? New. Jangan lupa New ya. Karena kenapa harus pakai New? Karena ada Old Jerusalem, betul nggak? Ya. Nah, ini kota ini from God. Ya kan? From God dan out of heaven. Jadi bukan sesuatu yang dibangunnya di bumi atau dibangun manusia di bumi. Artinya ini pembuatnya siapa? Maker sama builder New Jerusalem siapa? God. God. NC ngerti? Sally ngerti itu? Bisa? Iya sayang. NC mau tanya sesuatu? Tadi NC dari penjelasannya Yerusalem itu, C. Soalnya tadi NC ke depan, C. Oh iya, oke. Jadi NC di sini ada kota kan? Namanya apa di sini? Yerusalem, C. Yang lengkap sayang? Jerusalem dan Babylon, C. Oh bukan sayang. Ini yang di 21 ayat 2 ini apakah cuman ada kata Yerusalem atau ada kata di sebelum Yerusalem, NC? New Jerusalem Ah, C. betul, New Jerusalem. Kenapa dibilang Yerusalem baru? Karena ada Yerusalem apa? Lama. Itu dia. Kira-kira Yerusalem lama atau baru ya yang dicari sama Abraham? Betul nggak, NC? Itu pertanyaan kita kan? Iya, C. Nah, kira-kira yang Abraham cari kota yang dibuat atau dibangun manusia atau dibangun oleh God? NC. Yang Abraham cari yang dibangun oleh siapa? God, C. Kira-kira New Jerusalem atau Old Jerusalem yang dibangun manusia? Old Jerusalem. New Jerusalem ini, coba kita baca. Coming down from God. Kalau from God ini asalnya dari siapa, NC? Tuhan. Artinya maker sama buildernya New Jerusalem siapa, NC? Tuhan, C. God. God. Dibilang out of earth atau heaven, NC?
Heaven. Apakah inilah kota yang dinanti-nantikan Abraham dong, Ensi? Iya, Bisa ngerti, Ensi? boleh cek. Nah, itu dia, New Jerusalem. Lalu dibilang, New Jerusalem ini dilambangkan seperti apa di Revelation 21 ayat 2? Ayat berapa cek? Ayat 2, yang tadi dibaca. Melambangkan apa? Ini buat semuanya juga boleh. Ensi udah ngerti ya itu? Tadi yang Ensi tanya sudah ya sampai situ? Iya, cek. Apa? Pengantin wanita. Betul, pengantin wanita atau bahasa Inggrisnya bride, oke? Nih besok Cece tanya di kuis lo ya. Bride, oke? Nah, lalu mari kita lihat ya. Jadi pengantin wanita Yerusalem ini seperti pengantin wanita. Cek. Ya, sayang. Kuisnya besok apa hari ini, cek? Besok ya, Jenis. Oke. Oke. Nah, lalu ini pengantin wanitanya jadi bride kan? Untuk siapa? Dia punya apa? Suami, cek. Suami, ada husband, betul? Jadi ada pengantin wanita, ada husbandnya, ya. Jadi ini bride, lalu ada dia punya husband. Nah, lalu kita 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan memberikan dia punya kehormatan untuk Tuhan. Karena ada pernikahan, Lamb. Lamb ini L besar siapa? Tuhan Yesus. Betul. Jadi kalau Tuhan Yesus menikah, Tuhan Yesus pernikahannya ini, Tuhan Yesus sebagai apa di dalam pernikahan? Anak domba. Kalau pernikahan, Tuhan Yesus sebagai apa di pernikahan? Husband. Jadi dia punya husband adalah Yesus. Gimana? Ini simbol semua kan? Supaya kita mengerti hal-hal kerajaan surga kan? Makanya ini simbol, nggak literal, oke? Nggak literal itu artinya nggak sungguhan seperti ini simbol spiritual, oke? Nah, lalu husbandnya Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi. Karena perkawinan anak domba telah siap. Anak dombanya Yesus, Lamb, kan? Dan pengantinnya telah siap-siap. Pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Bride-nya siapa? Siapa bride-nya? New Jerusalem. Ya, gimana? Boleh? Bisa ngerti? Jadi dia punya bride, ini wife kan artinya? Jadi Yesus itu dilambangkan mengadakan pernikahan dengan kota Yerusalem, boleh? Boleh. Nah, lalu dibilang gini, dan dia punya istri ini diberikan pakaian linen halus. Jadi wife-nya pakai apa? Fine linen. Dan fine linennya bersih atau kotor? Clean. Dan warnanya apa? Banyak nodanya atau white? White. Wanita dilambangkan apa di Alkitab? Gereja. Jadi kira-kira Glorious Church atau Come Short of Glory Church, yang mana? Glorious Church. Lalu dibilang begini, dan dia punya fine linen kain halusnya itu adalah karakter yang benar dari orang-orang kudus. Jadi fine linen ini apa? White. Tunggu ya. Nggak bisa di-mute lagi ya. Oke. Jadi fine linen ini sama dengan righteousness of the saint. Jadi ada nggak fungsinya sebuah kota NC kalau di dalamnya nggak ada orang-orangnya? Oh, nggak ada.
Tapi orang-orangnya, apakah ada yang masuk dalam kerajaan surga yang ada ketidakbenarannya? Bisa nggak masuk dalam kerajaan surga? Karena yang bisa masuk dalam kerajaan surga yang punya apa ini? Fine linen. Atau righteousness apa? Of Faith. of the saints, atau karakter dari orang-orang kudus. Jadi New Jerusalem itu, kota kudusnya, itu dilambangkan seperti pengantin wanita yang memakai jubah putih, dan jubah putihnya itu adalah karakter orang-orang kudus, sama seperti di kota yang baru itu akan ditinggali oleh orang-orang kudus yang sudah mempunyai karakternya Kristus. Jadi kalau kita nggak punya karakter Kristus, bisa kita tinggal di New Jerusalem? Bisa kita tinggal di New Jerusalem? Nggak bisa. Jadi apakah Abraham kira-kira dia mau cari kota yang dibangun dan dibuat God? Dia mencari righteousness dalam hidupnya. Dia cari kebenarannya Kristus, dia cari karakter Kristus untuk dia bisa dihidupkan. Kalau ada pergumulan, ada karakter-karakter setan yang mau keluar dari dalam kehidupannya, misalnya digoda dagingnya. Daging kira-kira karakternya setan atau karakternya Kristus? Kalau kedagingan yang sangat kotor ini, kira-kira karakter setan atau karakter Kristus yang keluar kalau kedagingan? Setan. Karakter setan. Jadi apakah waktu kita digoda dagingnya mau dilayani, karakter siapa yang mau keluar itu? Karakter setan. Karakter setan. Tapi kalau kita mau mencari kota yang dibangun oleh God, dan kita tahu, kota yang dibangun oleh God pakai jubah apa? Dia punya baju apa namanya? Fine linen. Dan fine linen itu apa? Clean. Fine linen itu apa? Righteousness Righteousness of the saint. Artinya karakternya yang tinggal di dalam kota yang dibangun oleh God benar atau enggak benar? Benar. Artinya karakter setan benar atau enggak benar? Enggak benar. Artinya kalau kita ungkapkan karakternya setan, kita sedang mencari enggak kota yang dicari Abraham? Enggak. Enggak. Anak-anak bisa lihat itu? Bisa. Itu dia. Jadi kita harus tahu. Ya, NC, Sally silakan. Ini sih. Iya. Kenapa ya bisa bilang husband-nya itu Tuhan Yesus? Karena dibilang di sini, Lamb. Lamb itu kan Tuhan Oh. Yesus, Sally. Oh, coba ya Sally mau coba ulang sih. Iya, coba Sally. Jadi tadi kan dibilang Yerusalemnya, New Yerusalemnya itu adalah kota yang dari God. Nah, kalau dari God itu artinya dibangun oleh God. Dan dia turun dari surga. Nah, terus dibilang di ayat 7, New Jerusalemnya ini adalah pengantin wanita atau bride, di mana dia mau dinikahkan dengan husband-nya. Dan husband-nya itu dibilang adalah Lamb. Dan Lamb itu kita tahu adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus ini adalah husband yang berikan fine linen atau clean linen atau white linen kepada pengantin wanita supaya dia jadi glorious church atau dan kita tahu fine linennya ini adalah righteousness of the saints. Gitu ya. Betul. Nah, jadi gini, Sally. New Jerusalem ini kan memang benar-benar kota. Tapi walaupun dia kota, dia dilambangkan sebagai dia punya spiritual, ada kan? Misalnya kota Yerusalem, benar-benar ada kotanya kan? Iya. Kalau husband itu kira-kira memerintah atau di bawah istri atau di atas istri?
Di atas, C. Artinya kalau misalnya ini kota Jerusalem wife, husband-nya jadi kepala kan? Artinya yang Iya, C. mengepalai kota Jerusalem siapa? Tuhan Yesus, C. Nah, boleh ngerti? Nah, jadi ini kalau misalnya Yesus mau memerintah kota Jerusalem, apakah suami itu bisa di atas seorang laki-laki, bisa di atas seorang perempuan, atau misalnya mengepalai itu harus melalui institusi pernikahan kan? Kalau mau jadi suami istri kan harus melewati institusi pernikahan kan? Betul nggak? Iya, C. Nah, lalu di sini kalau misalnya Yesus mau memerintah Yerusalem, ini dilambangkan sebagai adanya pernikahan antara Yesus dan kota Yerusalem. Tapi ini cuma lambang, bisa ngerti? Dan itu menandakan bahwa Yesus yang mengepalai kota apa? Yerusalem. Dan yang kepala istri siapa? Kepala istri? Tuhan Yesus, C. Tuhan Yesus. Yang kepalanya Yerusalem siapa? Yang mengepalai Yerusalem siapa yang memerintah? Yesus. Yesus sebagai husband atau sebagai wife? Husband. Husband. Husband itu kepala atau tubuh? Allah. Jadi Yesus yang mengepalai kota Yerusalem yang baru. Jangan lupa new-nya Cece. Oh iya benar. Nah, lalu dibilang New Jerusalem ini pakai fine linen. Pakai dia punya kain halus warna putih dan bersih. Dan ini adalah lambang dari orang-orang kudus. Artinya di New Jerusalem ada apa? Ada orang-orangnya yang tinggal di situ, betul nggak? Dan namanya orang apa yang tinggal di Yerusalem? Glorious Church. Orang kudus. Jangan lupa ini of the saint. Orang iya. kudus. Dan orang kudus sama dengan Glorious Church kan? Iya, Betul kan? Ya, Nah, orang-orang kudus ini punya apa? R, depannya R. righteousness. 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 Oke? Jadi ketika New Jerusalem itu mengadakan pernikahan atau melambangkan New Jerusalem ini dipimpin oleh Yesus, di dalamnya ada orang-orang kudus yang punya karakter benar dari karakter kebenaran dari Yesus. Gimana? Ya? Dan apakah Abraham mau ke kota Old Jerusalem atau New Jerusalem? Yang mana? New Jerusalem. New Jerusalem. Bagaimana? Semuanya bisa ngerti? Bisa. Oke. Coba hari ini belajar dulu yang Jerusalem dan PR-nya adalah tolong jelaskan dia punya karakteristik Babylon. Boleh? Boleh. Tolong dikumpulkan ke Cece sebelum kelas, oke? Nanti Cece akan kasih tahu ya, apakah nanti besok ada kelas atau enggak, nanti Cece akan kasih tahu infonya ke kalian, oke? Kalau enggak hari besok atau Rabu nanti Cece info ya. Bisa ya semua? Oke, C. Bisa. Oke, jadi besok atau enggak Rabu kuisnya ya tentang ini, dan tolong kumpulkan homework tentang apa itu karakteristik dari Babylon yang ada di Revelation 18:2 dan 4. Tapi jadi kita udah tahu bahwa kota yang dituju oleh Abraham yang mana? New Jerusalem. New Jerusalem. Dan kalau Abraham mau ke sana, Abraham disebut apa? Kalau Abraham mau ke New Jerusalem, artinya Abraham disebut apa nanti kalau di New Jerusalem? Orang-orang kudus. Orang kudus. Gimana, Daryl ngerti itu? NC Sally bisa ngerti itu? Kiel, Kathleen, Josas, bisa?
Bisa, Ce. Oke, mantap. Jadi anak-anak ingat, kita mau pergi ke kota yang Tuhan yang bangun. Jadi make sure yang kita ungkapkan adalah righteousness atau unrighteousness. Yang mana yang kita ungkapkan dalam hidup? Righteousness mau by works atau by faith? By faith. By faith. By faith itu percaya firman Tuhan atau percaya diri? Merasa diri bisa, yang mana? Firman Tuhan. Jangan pernah andalkan kita punya diri sendiri. Kalau kita andalkan diri sendiri terus, kita akan jadi orang yang sombong, kita akan jadi orang yang keras kepala, kita nggak mau menerima teguran, akhirnya kita akan sama seperti setan, mau menjadi seperti God. Karena setan itu sudah ditegur sama Tuhan, diingatkan, tapi setan nggak mau. Akhirnya setan keras dan akhirnya dia menjadi pemberontak. Boleh semuanya ya? Boleh. Anak ya, jadi anak-anak manis terus yang takut akan Tuhan dan Tuhan bisa rubahkan. Kita punya kekotoran semua. Hal-hal yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, Tuhan bisa bersihkan kita seperti putih seperti salju. Boleh ya, Jenis?